bedakan mana yang memberikan manfaat dan mana yang akan mendatangkan bahaya dan mudarat. Oleh karena itu, tidak ada manusia yang lebih berjasa kepada kita di dalam hidup kita lebih daripada adalah ciri orang-orang yang selamat. Tugas hamba adalah beginilah kita harus berhadapan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita benci, maka itulah kebaikan dalam hidup kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, mari kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya kepada kita, senantiasa memberikan kepada kita rahmat dan nikmatnya yang tiada tara dan tiada terhingga. Hanya orang-orang yang buta yang tak mampu melihatnya. Adapun orang-orang yang di hatinya memiliki mata, yang hatinya hidup, maka pasti mampu untuk melihat rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang setiap hari Allah curahkan dalam kehidupannya. Ma'asyiral muslimin, salat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling berjasa di dalam hidup kita, di mana tidak ada lagi manusia yang lebih berjasa kepada kita lebih daripada seorang hamba Allah bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tanpa Rasul kita tidak bisa membedakan mana jalan ke surga dan mana jalan ke neraka. Tanpa Rasul kita tidak bisa membedakan yang hak dan yang batil. Tanpa Rasul kita tidak bisa membedakan mana yang memberikan manfaat dan mana yang akan mendatangkan bahaya dan mudarat. Semua dapat kita dapatkan dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi kita suka sesuatu dan kita tidak tahu di balik sesuatu itu adalah bencana. Dari Rasul kita dapatkan bahwa itu adalah bencana, sehingga harus kita jauhi. Atau boleh jadi kita membenci sesuatu, namun ternyata di dalam sesuatu itulah kebaikan, manfaat untuk diri kita dalam kehidupan kita di permukaan bumi. Dari Rasul kita tahu bahwa itulah manfaat untuk kita sehingga kita jalani. Oleh karena itu, tidak ada manusia yang lebih berjasa kepada kita di dalam hidup kita lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika apa yang beliau perintahkan berbeda dengan apa yang diperintahkan oleh manusia lain selain beliau, hendaknya beliau yang pertama kali kita bela, dan beliau yang kita ikuti, dan beliau yang kita taati. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para pemirsa Asil TV dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Senang sekali rasanya bisa kembali bertemu di udara bersama antum dan antun, para pemirsa Asil TV. Setelah beberapa hari kita tidak bisa hadir di ruang dengar antum dan antunna sekalian, karena satu dan lain hal yang diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan pada malam hari ini kembali kita bisa bersua untuk saling tawasi bil haq wa tawasi bil sabr, jalan yang mudah-mudahan dengannya Allah mencintai kita dan membangkitkan kita dari kerugian kita di permukaan bumi dan akhirat. Karena tawasi bil haq wa tawasi bis sabr adalah ciri orang-orang yang selamat. Sebagaimana yang Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Maka ini adalah sifat orang-orang yang akan beruntung, selamat daripada kerugian.
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Tausiah singkat kita sebelum kita buka pertanyaan untuk antum dan antuna sekalian pada malam hari ini, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala telah mentakdirkan segala-galanya, dan Allah tabaraka wa ta'ala telah menuliskan takdir itu di sebuah catatan yang disebut dengan Lauhul Mahfuz. Lauh artinya lembaran-lembaran, Al-Mahfuz artinya yang terjaga dan terpelihara. Dan tulisan itu Allah tuliskan jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah tuliskan catatan takdir. Disebutkan di dalam hadis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah tuliskan takdir semua yang terjadi, yang akan terjadi di permukaan bumi, dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar, sampai hari kiamat. Dan tidak ada yang keluar dari catatan itu, termasuk apa yang terjadi pada saat kondisi kita sekarang ini. Semua tertulis dalam catatan Lauhul Mahfuz, dan tidak ada yang tersisa dan tidak ada yang tertinggal. Dan tugas kita adalah menjalani apa yang telah Allah takdirkan, dan bukan menginginkan apa yang kita inginkan walau tidak ditakdirkan. Jadilah menjadi seorang hamba yang selalu mengalir dengan takdir ilahi. Jadilah seorang hamba yang mengalir dengan takdir Allah. Allah yang mentakdirkan, kita menjalani. Dan kita tidak bisa protes, tidak boleh protes. Belum tentu apa yang kita inginkan itulah yang akan terjadi. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita adalah hamba. Kita dikuasai, kita diatur, kita diberi rezeki, kita dihidupkan. Dan yang akan memberikan keputusan akan kejadian di alam semesta adalah pencipta alam semesta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Yakini, seyakin-yakinnya bahwa tidak ada satu lembar daun pun yang akan jatuh dari pohonnya kalau belum diizinkan Allah untuk jatuh. Kalau belum Allah takdirkan untuk meninggalkan ranting, daun itu tidak akan pernah meninggalkan rantingnya sampai mendapatkan izin dari Allah untuk jatuh dari pohonnya, baru kemudian daun itu akan jatuh. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada yang bergerak sekecil apapun, termasuk pelupuk mata kita bergerak ke atas dan ke bawah, tidak ada yang bergerak kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah Allah Al-Mudabbir, yang maha mengatur segala sesuatu. Yudabbirul amr, dia mengatur segala-galanya, semua tunduk dan patuh kepadanya. Dan tugas seorang hamba adalah melihat apa yang Allah takdirkan kepadanya. Manakala yang Allah takdirkan untuknya adalah sesuatu yang dia sukai, maka tugas hamba adalah bersyukur. Bersyukur bahwa Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepadanya apa yang dia sukai. Dan manakala yang terjadi sebaliknya adalah sesuatu yang tidak disukai hamba datang dalam hidupnya, Allah takdirkan di dalam takdir hidupnya, maka tugas hamba adalah bersabar. Bersabar atas takdir yang tidak diinginkan datang, takdir yang datang dengan sesuatu yang tidak dia sukai, tidak dia inginkan. Sakit, orang tua meninggal, anak tabrakan, rumah terbakar, harta diambil dan dirampas orang, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu sudah terjadi, dan itu sudah ditakdirkan. Ditakdirkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tugas kita adalah sabar, sembari menghadirkan bahwa itu sudah ketentuan ilahi. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, beginilah kita harus berhadapan dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala.
Beginilah kita harus mengalir dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lawan takdir itu dengan ketidaksukaan. Jangan lawan takdir itu dengan tidak ridho. Jangan lawan takdir itu dengan melakukan hal-hal yang bertabrakan dengan takdir, bertabrakan dengan yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Arus besar terjadi di permukaan bumi. Jangan lawan arus itu. Yang namanya melawan arus akan lelah dan capek. Dan arus takdir pasti akan terjadi. Dan ada sebuah arus besar yang luar biasa besar. Setiap hari Allah memberikan keputusan. Setiap hari Allah Tabaraka Ta'ala mengatur alam semesta dengan kekuasaannya, dengan keperkasaannya, dengan kedikdayaannya, dengan kemahabisaannya. Dan kita di bawah aturannya. Siapa kita yang ingin menolak keputusan Allah? Apa kekuatan kita untuk menolak keputusan ilahi? Tidak ada mampu apapun sedikit pun. Ma'asyiral muslimin, anggaplah bahwa kita punya keinginan, akan tapi ketahuilah bahwa Allah juga punya keinginan. Dan tidak akan mungkin keinginan kita terwujud kecuali Allah juga inginkan bahwa itu terwujud. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah Rabbul alamin." Tidaklah kalian berkeinginan, berkehendak, melainkan Allah juga berkeinginan dan berkehendak. Dan siapa Allah itu? Dia adalah Rabbul alamin. Dia yang mengatur alam semesta, bukan kalian. Kalian berkeinginan, dia juga punya keinginan, yaitu Allah. Namun keinginan siapa yang terjadi? Keinginan Allah. Kenapa? Dia Rabbul alamin. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu Rabbul alamin. Dia yang mengatur. Oleh karena itu keinginan kita kalau dia inginkan terjadi akan terjadi. Keinginan kita kalau dia tidak inginkan terjadi tidak akan terjadi. Kenapa? Karena dia yang mengatur. Subhanahu wa ta'ala Rabbul izzati wal jalala. Oleh karena itu jadilah hamba yang pandai bermuamalah dengan takdir Allah. Boleh kita berkeinginan, tapi jangan paksa Allah untuk harus menciptakan apa yang kita inginkan. Boleh kita berkeinginan, jangan paksa Allah untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Minta saja kepada Allah dan biarkan Allah yang mengatur. Boleh jadi apa yang kita sukai adalah keburukan untuk kita. Karena Allah tahu itu buruk, maka Allah jauhkan dari hidup kita. Boleh jadi apa yang kita cintai petaka bagi kita, karena Allah tahu itu petaka, Allah jauhkan dari diri kita. Dan boleh jadi semua apa yang kita benci, maka itulah kebaikan dalam hidup kita. Itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Allah tutup dengan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Telah diwajibkan kepada kalian qital, berperang, berjihad di jalan Allah. Wa huwa kurhun lakum, dan dia tidak kalian sukai. Boleh jadi apa yang kalian tidak sukai, di dalamnya ada kebaikan untuk kalian. Dan boleh jadi apa yang kalian cintai, di dalamnya ada keburukan untuk kalian. Allah tutup dengan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu dan kalian tidak tahu. Allah mengerti dan kalian tidak mengerti. Allah berilmu, kalian tidak berilmu. Maka serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Biarkan Allah yang mengatur apa yang Ia inginkan di permukaan bumi. Kita telah tinggal bersyukur kalau Dia adalah apa yang kita sukai, dan bersabar apabila Dia adalah sesuatu yang tidak kita sukai. Saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat, pada kesempatan yang berbahagia ini, di edisi spesial pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan nasihat singkat ini bermanfaat untuk yang berbicara secara khusus dan untuk kita semuanya yang mendengarkan acara pada kesempatan yang berbahagia ini. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad.